Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang percaya punya masa depan. Dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Setiap orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang cerah. Demi masa depan yang cerah, semua orang berusaha dan bekerja keras. Para orang tua berusaha menyekolahkan anaknya bahkan sampai ke luar negeri, dengan harapan anak-anaknya mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga masa depan hidupnya dapat terjamin. Bagi orang percaya, masa depan yang cerah itu bukan sekedar hayalan atau impian semata, tetapi memang sungguh ada karena Tuhan sendiri yang merancangkannya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, ini adalah berita yang sangat menyenangkan, berita yang membangkitkan semangat kita dalam menjalani hari-hari yang terasa berat ini. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa masa depan itu penuh dengan misteri, tetapi bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini berbicara tentang ketaatan. Ayo kita doa, Pak. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi ya Tuhan. Demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Michael, Ya Pak Daud. ada kisah nyata, Michael. Ya Pak. Ayo kita dengar. Ini true story, Michael. Wah, sip. Saya dulu itu pindahan sekolah negeri, sekolah toh. Ya. Nah, ke sekolah SD, pindah sekolah lah gitu. Nah, waktu itu kan saya itu pindah sekolah itu karena dianiaya guru SD, Michael. Hah? Pak Daud dianiaya guru SD? Waktu kelas 4, waktu itu ditendang kena tulang ekor, Michael. Nah, kena tulang ekor dan waktu itu saya hampir mati, Michael. Waktu itu dokter memberitahu kalau sembuh lumpuh total. Yesus. Nah, kalau enggak mati karena kena tulang ekor. Wow. Nah, kakek nenek buyut saya itu kan tokoh sakti, Michael. Iya. Nah, waktu itu karena terpaksa mama saya datangi kakek nenek buyut. Iya. Nah, kakek nenek buyut ini diberitahu bahwa saya dalam kondisi di rumah sakit, habis dianiaya guru SD, dan kalau sembuh lumpuh total. Kalau tidak sembuh mati, Michael. Kena tulang ekor. Tulang ekor itu bahaya, Michael. Loh, ditendang bagian belakang, Bapak? Kok bisa sampai? Ya, betul. Wow. Oke. Nah, waktu itu kakek nenek buyut saya ngomong sama mama saya, dia bersedia untuk menyembuhkan, tapi dengan satu syarat, Michael. Apa, Pak? Asal saya menjadi muridnya dan penggantinya. Walah, jadi ceritanya kayak gitu ya, Pak? Oh. Karena wetonnya saya itu stupaing tertinggi. Kuat untuk menerima semua kekuatan mistik apapun. Nah, akhirnya kakek nenek buyut saya transfer kekuatan, transfer energi ke dalam tubuh saya. Nah, sehingga saya bisa sadar, tegak berdiri gini, Michael. Nah, tetapi sini saya tidak bisa menyangga, Michael. Yeah. Jadi saya tuh gini-gini terus. Itu habis dialirkan energi. Nah, sang guru saya berkata sama saya, tidak selamanya aku bisa menemani kamu menyalurkan tenaga dalam terus. Kamu harus punya kekuatan mistik sendiri untuk membuat badanmu kuat
dan kamu harus punya latihan khusus, latihan fisik dan kanuragan. Nah, waktu itu saya ngomong sama kakek nenek, ya saya mau belajar. Dia tunjuk ilmu menghilang, ilmu kebal, berbagai macam ilmu. Nah, di situ saya berlatih ilmu itu tujuannya supaya saya bisa bertahan dan sembuh, Michael. Nah, bertahan dan apa, Michael? Sembuh. Untuk bertahan hidup, untuk sembuh, ya Pak. Dan karena harus memiliki kekuatan gaib sendiri untuk memperkuat badan saya, Michael. Makanya badan saya diisi sama kakek saya jarum emas, jarum tembaga, berbagai macam ajian, Michael. Dengan tujuan satu, saya belajar dengan tekun. Nah, jadi sebenarnya penderitaan bisa membuat kita itu kuat, Michael. Nah, di situ saya mulai latihan supaya badan saya kuat untuk menyangga badan saya, Michael. Iya, Pak. Nah, pindah sekolah kan, Michael. Iya. Nah, di situ tuh ada satu anak perempuan. Katanya itu pokoknya ya paling cantik lah, Michael. Wah, sip. Tapi telinganya ini kopoen, Michael. Ini. Nggak bisa dengar, Pak. Ininya kalau keluar bau banget gitu loh, Michael. Aduh, iya. Nah, mereka yang berteman dengan dia dari TK itu kan tahu ininya ini, Michael. Iya. Nah, itu Michael, makanya dia itu duduk sendiri dan nggak ada yang mau deket dia gitu, Michael. Karena ininya, Michael. Padahal paling cantik, Pak. Paling cantik, tapi ininya gini, Michael. Iya, ya. Dan apa yang terjadi, Michael? Saya didudukkan di sebelahnya dia, Michael. Yesus. Gimana, Pak? Jadi bayangin, Michael, hidup saya gimana nggak tersiksa, Michael. Jadi gini, saya itu tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Wow. Jadi tidurnya di atas jam 12 malam. Iya. Baru tidur, setelah itu jam 4, jam 3, jam 4 harus bangun latihan, Michael. Latihan, mantra, mistik, fisik, semua, Michael. Jam 6 pagi, sekolah, Michael, naik sepeda itu. Yesus. Kan dilatih fisik. Setelah itu masuk kelas, dia telinga ini. Waduh, penderitaan. Yesus. Dan apa yang terjadi, Michael? Saya itu mutah-mutah, Michael. Waktu hari pertama, kedua, jadi selama 1 tahun di kelas, saya itu selalu gini, Michael. Tahu enggak? Perut mulas, Michael. Yesus. Selama 1 tahun, Michael. 1 tahun. 1 tahun itu perut mulas, putar-putar karena telinga ini, Michael. Yesus. Sekalipun belajar ilmu kebal, kalau kena ini ya menggeledak, Michael. Aduh, Pak Daud. Jadi, Yesus. itu saya duduk di sebelahnya dia itu setahun, Michael. Jadi ngerpas India gini, Michael. Rambutnya gini gitu, kan rambutnya gini, jadi gini, langsung segini. Kasihan, Pak. Tapi upah Pak Daud besar di surga, Pak. Mau duduk 1 tahun bersama dengan dia. Sama 1 tahun, Michael. Ini kalau udah gini tuh, yang belakang aja udah, saya malah duduk di sebelahnya gini, Michael. Pas ininya lagi, kalau udah keluarannya agak coklat kuning-kuning, waduh langsung gini. Jadi selama 1 tahun tuh saya gini terus, Michael. Loh, kok gak dibawa ke dokter, Pak, dia, Pak? Kasihan, Pak. Sekarang udah sembuh, paling cantik dia katanya. Oh, tapi upahnya Pak Daud besar itu, 1 tahun. Michael. Jadi saya tuh gini nih, Michael. Itu karena perut udah pulas dari muntah sampai habis. Aduh, Tuhan Yesus. Kan bau banget itu dari jam 7 sampai jam 12 siang, Michael. Wow. Dari jam 7 sampai jam 12 siang selama 1 tahun. Senin sampai Sabtu, bayangin, Michael. Astaga. Apa yang terjadi, Michael? Iya. Nah, di situ, Michael ya. Iya. Aduh, baru saya memahami satu hal. Penderitaan itu bisa membuat kita kuat, Michael. Jadi dari pertama 1 minggu, Michael ya. Iya. Muntah-muntah, mulut sampai muntah-muntah. Akhirnya itu setelah seminggu lebih 1 bulan, Michael. Kebal. Udah, iya kebal, tapi hanya perut mulut saja, tidak muntah-muntah. 1 tahun. Aduh.
Luar biasa, hidupnya Pak Daud penuh warna. Waktu reuni SD gitu, Eh. ketemu teman-teman, saya ceritakan penderitaan saya selama 1 tahun. Tuh, ketemu lagi Pak sama dia lagi Pak? Enggak, pertelepon aja ngomong-ngomong. Saya ngomong enggak apa-apa, tapi kan pengalaman itu Michael. Jadi gini Michael. Iya Pak. Yang memotivasi saya untuk belajar kekuatan gaib itu bukan hanya sekedar ingin tahu atau dendam, tapi untuk bertahan hidup, Michael. Iya. Maka saya latihan dengan kekuatan mistik apapun supaya semakin kuat untuk bisa bertahan, Michael. Iya Pak. Nah, akhirnya saya kalah lepas. Nah, dan saya baru bisa hidup normal sampai sekarang, toh, Michael. Wow. Sebelumnya hidupnya nggak normal ya Pak ya berarti? Ya nggak normal, toh, Michael. Kan tidurnya kayak kalong. Saya dulu kan zaman dulu kan tidur kan selalu bawa senjata, Michael. Bawa pusaka mana-mana kan. Jadi dari situ saya lihat satu hal, Michael. Kalau orang dalam posisi menderita, hanya ada dua. Mau ngambil jalan pintas dengan cara sesat. Atau kedua, bertahan untuk menghadapi kenyataan dan maju. Nah, ada yang tidak tahan, mundur jalan pintas, ada bunuh diri, betul Michael? Banyak Pak, benar. Betul Pak. Nah, kalau saya waktu itu tidak bunuh diri, Michael. Saya tahu saya harus bertahan hidup. Waktu itu saya belajar ilmu dengan ditempa. Di situ saya baru mengerti, oh hidup itu seperti ini. Iya Pak Daud. Makanya kakek saya waktu mau melepas saya, Michael ya. Iya Pak Daud. Nah, waktu itu sebelumnya kan dia menyumpah saya, kamu tidak boleh gunakan ilmu kamu selama saya masih hidup, gitu Michael. Jadi waktu saya SD itu sering dibully atau dikatain cengeng atau apa, saya tidak malas Michael. Wow, padahal Pak Daud bisa balas ya waktu itu ya? Saya gebuk selesai Michael. Karena apa? Waktu itu disumpah guru saya. Iya. Nah, karena apa? Nanti pindah sekolah lagi kan Michael, berkelahi. Nah, saya disumpah guru saya bahwa saya tidak boleh menggunakan ilmu gaib mistik yang diajarkan dia sampai dia meninggal, Michael. Itu SD, walaupun saya dikatain cengeng, banci, atau bahkan dibully, Michael, ya saya diem aja, Michael. Wow. Diem aja. Karena apa? Karena saya selalu berpikir guru saya ingin saya seperti itu supaya saya baik, tidak pindah sekolah lagi, Michael. Nah, itu setelah guru saya meninggal, ya langsung lepas, Michael, sikat semua, udah. Sampai kalau nggak salah namanya Pak Daud terkenal nama Tukiman ya Pak ya? Iya, itu nama yang guru saya berikan. Wah, dulu sampai pernah masuk di apa Kaskus kok nggak salah, saya pernah lihat itu. Iya. Dulu Michael, nama saya sebenarnya itu yang dikasih guru saya itu Tukiman. Nah, nama aslinya Tony. Ya, yang jelas guru saya ngasih nama Tukiman dan yang terkenal itu Michael. Oh iya. Nah, karena hidup saya kan berat Michael. Jadi gini, semakin berat dalam hidup kita, jangan membuat kita semakin lemah. Tapi harus kita punya semangat bertahan dan harus semakin kuat. Wah itu suka banget saya itu. Harus tahan uji ya Pak ya. Jadi kan makanya saya ini Michael karena pernah ngalami hidup seperti itu. Bayangin di rumah kakek nenek latihan, ke sekolah bau telinga, bayangin. Aduh. Wah, makanya setelah saya bertobat, saya bisnis kan hanya modal 100.000 Michael. Sampai jadi pabrik plastik. Tidak banyak nggak tahu ceritanya itu Pak. Banyak nggak tahu ceritanya gimana itu Pak. Jadi orang baru ini Pak. Waktu saya sekolah Alkitab Michael ya, wisuda lulus, itu tidak ada orang tua yang datang, termasuk keluarga Michael. Akhirnya saya pulang naik angkot. Tiba-tiba sampai rumah, saya lihat papa saya dipecat, adik kakak dipecat semua, Michael. Dalam 1 hari, Michael.
Nah, waktu itu satu keluarga stres semua, Michael. Wow. Nah, saya langsung, karena saya sudah biasa menderita, Michael ya. Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila kan gitu, Michael. Harus ada satu yang bangkit. Kan saya udah biasa menderita, Michael. Benar. Udah 1 tahun menghadapi ini ya, Michael. Iya, Pak. Telinga itu sampai tidur, udah capek apa? Saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan beri saya petunjuk. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Wow. Saya kasih namanya itu plastik, suruh jual plastik. Tuhan nyuruh saya, Michael. Saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku ingin kerja," gitu. Iya, Karena kan saya sekolah Alkitab. Nah, kebetulan itu satu kelas kan saya paling bodoh sendiri, Michael. oh, masa Pak? Nah, karena saya kan dulu taunya mantra-mantra, lulus sekolah Alkitab, bertobat, taunya Alkitab kan gitu, Michael. Iya. Nggak tahu dunia bisnis. Mau saya ini kan selalu dalam hidup saya diajarkan boleh tidak boleh nunggu mati, Michael. Sekalipun itu 1% untuk peluang hidup, tabrak jalan, Michael. Ngerti maksudnya, Michael? Ngerti, Pak. 1% pun harus tetap maju, Pak ya. Lolos 1% untuk kesempatan hidup, ya tabrak jalan, Michael. Waduh, dahsyat itu prinsipnya. Nah, jadi saya tidak mau nunggu mati. Nah, nunggu mati kelaparan, putus asa, itu namanya goblok, Michael. Nah, siap. Nah, saya langsung bangkit. Ya. Saya minta uang mama saya dikasih 100.000 toh. Itu pun mama saya ngomong, ini modal awal dan modal terakhir. Kenapa? Nanti malah modal habis semua, kamu tidak bisa kerja gitu. Haleluya. Tapi kan saya itu kan diajar tidak boleh melawan orang tua atau membantah. Yes, kalau tidak cocok kan saya diem aja, Michael. Iya, benar itu, Pak. Diem aja. Wow. Karena hormati orang tuamu kan gitu, Michael. Yes, benar itu, Pak. Kalau orang tua marah-marah, saya diem aja. Saya pergi biasanya. Kalau baik saya lakukan, tidak baik ya saya diem gitu aja. Iya. Nah, setelah itu saya beli plastik di toko plastik kilat di Balong. Itu di Solo ya, Balong plastik kilat itu dapat 1 bal itu 25 kilo 100.000. Terus Bapak jual kemana, Pak? Saya waktu itu bingung gimana caranya jual toh, Michael. Nah, maka saya datang ke gereja minta pertolongan Tuhan. Wow. Dan Tuhan bicara dengan tanda salib inilah kau akan menang. Langsung saya diberitahu supaya ke pasar, ke tempat simbok-simbok. Sehari untung 2.000, 3.000 gitu, Michael. Saya angkatin sendiri, Michael. Saya jualan di mbok-mbok pasar. Saya angkat sendiri, Michael. Wow. Nah, karena apa? Karena saya biasa menderita, Michael. Karena dari penderitaan itulah menimbulkan kekuatan, Michael. Yaitu harapan. Bahwa saya harus bertahan. Tidak boleh nunggu mati, gitu loh, Michael. Yes. Benar, Pak. Saya tidak boleh hanyut dalam penyesalan. Tidak boleh hanyut dalam keputusasaan. Saya harus bangkit gitu. Nah, dari 2.000, 3.000, dari omset 25 kilo, setengah kintal, 1 kintal, 1 ton, 2 ton, sampai jadi pabrik plastik tanpa utang bank, Michael. Nah, kadang orang bertanya kan ngomong, tidak mungkin tanpa utang bank. Saya ngalami, saya sampai sekarang tidak pernah ada utang bank, Michael. Iya. Saya tidak pernah 100.000 pun utang bank, tidak pernah. Kartu kredit nggak pakai berarti, Pak? Enggak. Debit berarti. Wah. Saya pernah dibikin kartu kredit, enggak saya pakai, biar hilang sendirilah. Paling bawah saya pakai ATM aja. Karena apa, Michael? Ya. Dalam hidup saya satu aja. Saya harus bertahan, tidak boleh nunggu mati. Harus maju. Walaupun hanya peluang 1% aja, saya tabrak, Michael. Setuju, Pak. Karena kita tidak boleh menunggu tanpa kepastian, Michael. Menunggu dengan keputusasaan. Menunggu hanyut dalam penyesalan. Betul. Karena iman itu harus ada harapan. Betul. Begitu ada harapan 1% aja tabrak, Michael. Wah, luar biasa malam hari ini kita dapat banyak firman yang dahsyat, Pak. Benar itu, Pak.
Dasar dari iman kan harapan, Iya. Michael. Iya. Nah, benar. dari ini pengalaman hidup saya, Michael. Jadi justru kalau kita pernah menderita, Michael ya, Iya. pernah ngalami tantangan, Hmm. itu bikin kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa paham, artinya iman itu tidak mudah seperti dikatakan orang. Iya. Harus ada ujian. Iya. Nah, dan ujian itulah yang mendatangkan berkat, Michael. Benar, benar. Nah, tahu nggak, Michael, kenapa saya bisnis tanah? Sekarang Bapak dari plastik sekarang ke tanah ya Pak ya? Nah, itu ada ceritanya, Michael. Iya Pak. Kakek saya kan dulu dari PETA, pembela tanah air. Iya. Suatu kali dia bicara gini, untuk apa kita ini merdeka? Iya. Kalau kita ngomong masalah aman, zaman Jepang juga aman. Orang nyuri, potong tangan, Michael. Iya. Kalau masalah keamanan, zaman Belanda juga ada polisi dan tentara. Benar. Untuk apa kita ini merdeka? Iya. Itu saya tanya sama kakek. Kakek kan pernah jadi pejuang. Iya. Untuk apa kita ini merdeka? Betul enggak? Betul Pak. Karena kalau kita masalah aman, zaman Jepang juga ada keamanan. Setuju. Kalau kita ngomong polisi tentara, zaman Belanda juga ada polisi dan tentara, Michael. Nah, untuk apa kita merdeka? Kakek saya ngomong, supaya kita punya tanah di tempat kita berdiri dan tempat di mana kita dikubur. Dan aku tidak dipaksa untuk menanam pohon yang tidak aku sukai. Karena dulu kan ada pemaksaan nanam pohon jati, Michael. Oh ya? Kan untuk diekspor ke Belanda, Michael. Iya, benar. Kan itu katanya kakek kan semua kan ada tanam paksa juga, Michael. Kerja paksa juga kan, Michael. Nah, kakek saya ngomong, untuk apa kita merdeka? Supaya kita punya tanah. Makanya hargai tanah itu dengan darah dan air mata, dia bilang gitu. Nah, setelah itu dia beritahu saya, ingat, di mana kakimu dipijak, ingat kata-kata ini. Arti kemerdekaan adalah kamu miliki tanah air. Wow. Menurut Michael gimana? Dahsyat itu. Nah, setelah itu kakek saya ngomong gini. Nah, kakek saya ngomong. Banget. Wow. Nah, kakek saya ngomong, orang yang teriak-teriak merdeka, ngerti tidak di arti kemerdekaan? Bagaimana darah dan air mata? Supaya kita memiliki tanah ini. Tanah air. Makanya, Tony, ingat pesan saya. Namanya Tukiman. Tukiman, dengerin saya. Gitu. Wah, dahsyat. Nanti kalau engkau ada rezeki, engkau harus beli tanah, kelola tanah itu. Kamu akan tahu arti sebuah kemerdekaan. Katanya. Wow. Dan yang kedua, sekalipun merdeka, kalau kamu tidak punya rumah, tidak punya tanah, ya gelandangan. Padahal sekarang bisnis tanah banyak ya Pak tanahnya Pak. Ya, bukan inilah hanya sekedar untuk tanam-tanam aja lah. Nah, tetapi ingat Michael, dari situlah saya mengerti arti kemerdekaan. Iya. Menurut Michael gimana? Harus punya tanah. Benar. Nah, kayak Israel aja berjuang untuk miliki apa, Michael? Ya. Tanah kan, Michael, betul nggak? Tanah perjanjian ya. Tanah perjanjian, betul? Iya. Betul. Para pejuang merdeka ini untuk apa? Memiliki apa, Michael? Iya. Kehormatan dan tanah air, betul, Michael? Betul. Nah, makanya saya itu memberitahu pada saudara semua untuk supaya beli tanah itu apa? Supaya memahami arti kemerdekaan. Setuju kalau dong, nggak punya Michael? uang, Ya setuju Pak. Tapi nabung. kalau nggak punya uang, Ya nabung, Michael. Nggak perlu yang di kota ya Pak. Ya, dan ingat, Michael, tahun depan, ingat, Michael, Corona ini akan bermutasi terus berapa lama, Michael? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dan puncaknya adalah error. Kita sudah 2 tahun, toh, Michael. Berarti tinggal berapa tahun lagi, Michael? Iya, Pak. Kira-kira 3 tahun lagi. Tapi itu mutasi terus sampai error, Michael. Michael? Iya. Akan mutasi terus sampai error, Michael. Iya.
Nah, jadi yang jelas satu, kita harus semakin kuat dan dekat dengan Tuhan. Yes. Maka dia dikatakan Bapa yang baik. Michael, untuk menjadi seorang ayah itu mudah. Kawin, nikah, punya anak, selesai. Bikin anak itu gampang, Michael. Tapi melihara anak sing mumet, pusing, Michael. Betul nggak, Michael? Hah? Iya. Nah, maka Elohim, Tuhan dikatakan Bapa yang baik. Artinya Bapa itu apa? Tanggung jawab, komitmen, pemeliharaan, dan ingat, bertanggung jawab untuk masa depan kita, Michael. Oh, luar biasa. Maka disebut Bapa yang baik. Makanya untuk Natal ini dikatakan Bapa yang baik dan penasihat ajaib. Wah, malam ini khotbahnya dahsyat, Pak. Materinya banyak malam ini. Iya, penasihat apa, Michael? Nasihat ajaib. Ajaib. Wow. Nah, kalau kita dengerin nasihat-nasihat orang lain tuh kopior, Michael. Nah, orang mau ngomong ini, ngomong itulah, inilah, itulah, kopior, Michael. Belilah es kopior, kan gitu. Nah, makanya kita dengerin apa? Ya, suara Tuhan, petunjuk Tuhan, Michael. Ya, amin. Anda boleh bodoh, Anda boleh tidak lulus sekolah, tapi Anda tidak boleh tidak punya Tuhan. Itu, Michael. Yes. Yang nomor satu, Anda harus punya Tuhan. Itu aja, Michael. Amin. Kalau engkau punya Tuhan, sekalipun goblok, pekok pun Tuhan menyertai. Berhasil, Michael. Wow, amin. Orang rajin sama orang pandai, kalahnya satu, sama hoki yang diberkati Tuhan. Loh, Michael, saya kasih tahu. Saya itu dalam bisnis beli tanah aja, Michael. Orang ngatakan saya itu ngawur, Michael. Kenapa kok ngawur, Pak? Nah, gini, Michael. Misalnya gini, saya beli tanah di desa. Di desa ibaratnya kayak oro-oro kayak hutan gitu, Michael. Orang berpikir ngapain beli tanah di situ. Waktu itu saya beli di bawah 100.000. Nah, tanah di bawah 100.000 itu kan tahu sendiri, Michael. Itu 2007. Murah sekali, Mbak. Iya, di bawah 100.000 tahun 2017, Michael. Saya beli, Michael. Nah, saya beli, tujuan saya, ingat kalau kita ini bisnis, jangan untuk memperkaya diri saja, tapi supaya untuk menjadi berkat sekitar kita. Betul nggak, Michael? Nah, namanya niat ingsun gitu, Michael. Artinya suatu niat yang baik itu loh, Michael. Nah, begitu saya beli tanah situ, berapa tempat, berapa tahun kemudian jadi kecamatan, Michael. Wow. Naik dong, Mbak. Dari kelurahan jadi kecamatan. Nah, jalannya di aspal, kanan kiri semua. Nah, terusan saya ngomong sama teman saya memang ngawur bodoh, tapi satu, orang bodoh itu bisa terjadi, tapi tidak boleh tidak punya Tuhan, gitu. Selama kita punya Tuhan, segoblok apapun, tetap kita bisa diubah jadi berhasil. Tahu nggak, Michael? Wah, berikan tepuk tangan, saudara. Nah, saya itu beli tanah itu, Michael, ada lagi, Michael. Itu di tengah sawah, nggak ada jalan, Michael. Nah, saya dianggap bodoh. Kenapa? Kok beli tanah nggak ada jalannya? Di tengah sawah, Michael. Di tengah sawah. Waktu itu kalau nggak salah hampir 400 meter itu saya masih ingat. Wow. Itu pertama kali saya beli tanah itu, Michael. Nah, itu saya diketawain, nggak ada jalan kok dibeli. Apa mau lompat atau mau terbang orangnya ke situ? Karena waktu itu saya beli tanah karena bisa diangsur setahun, Michael. Ya, in-house ya, Pak, istilahnya. Pokoknya di tengah sawah lah, Pak Michael. Saya beli, Michael. Saya dianggap orang goblok, bodoh ya. Tapi yang penting saya punya Tuhan. Itu aja, Michael. Jadi orang ngatakan saudara goblok, bodoh, terserah. Yang tidak boleh, engkau tidak boleh tidak punya Tuhan. Engkau harus punya Tuhan. Itu, Michael. Setuju saya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya beli, berapa tahun kemudian jadi perumahan, dapat jalan.
Wah, jadi di aspal semuanya, Pak? Langsung ada yang mau beli 1 juta, tak jual langsung. Wah, dari berapa? Berapa kali lipat itu, Pak? Berarti? 50 dari 50.000. 20 kali lipat. Jadi itu pengalaman dalam ini. Jadi saudara boleh bodoh, saudara boleh dikatakan orang jelek, tapi yang tidak boleh, engkau tidak boleh tidak punya Tuhan. Itu aja. Wow. Jadi yang penting engkau punya Tuhan, Michael. Nah, selama ini Michael ya, saya kalau beli tanah kan juga dikira orang gila. Ada lagi Michael. Iya. Ini pengalaman hidup saya, Michael ya. Saya tuh pernah ada orang nawarin tanah. Karena apa, Michael? Karena kasihan aja. Jadi suatu kali bapaknya ini stroke. Anaknya rebutan warisan, Michael. Nah, waktu itu saya diminta untuk nolong. Pak Daud, tolonglah beli tanah ini gitu loh. Saya gini, Michael. Saya itu tidak lihat tanahnya, Michael. Saya tidak lihat tanahnya. Udahlah, saya beli aja lah untuk nolong. Wong kita hanya mau nolong gitu, Michael. Nah, begitu saya beli itu kira-kira luasnya 1.500, Michael. 1.500 meter. Wow. 1.500 saya bayar tuh, Michael. Saya beli itu, Michael. Udahlah, wong tujuan kita nolong. Nah, saya sempat digoblok-goblokin, Michael. Beli tanah enggak tahu tempatnya, Michael. Tapi saya hanya kasih ke notaris, saya tanda tangan di notaris saja, Michael. Habis tanda tangan notaris selesai, saya tanda tangan selesai toh, Michael. Udah. Ya, tolong tunjukkan tanahnya. Ada. Tanahnya enggak taunya pinggir jalan, Michael. Wow. Dan tanahnya itu jalan ini, Michael. Tempat itu untuk pabrik-pabrik, Michael. Padahal waktu saya beli hanya nolong orang stroke ini aja. Waktu anaknya rebutan warisan, Michael. Jadi itu tidak hanya sekali, 2 kali, Michael. Saya juga pernah suatu kali, Michael, ya ada yang minta tolong sekali karena susah gitu loh, Michael. Nah, ya udahlah, saya beli tanahnya. Saya beli, toh, Michael ya. Karena saya penting, oke lah, saya beli. Saya tanda tangan di notaris, balik nama, selesai, toh, Michael ya. Nah, yang punya sendiri itu bingung tanahnya di mana. Lucu enggak, Michael? Nah, karena itu warisan, Michael. Enggak taunya itu, Michael. Akhirnya terpaksa nyari ke zona lokasi BPPN, toh, Michael. Akhirnya ketemu tanahnya. Tahu enggak? Tanah itu dari berapa meter tinggal kira-kira 150 meter untuk jalan raya yang lebarnya kira-kira itu jalan hampir 10 meteran itu, jalan raya. Wow, di jalan raya. Wah, harganya pasti berlipat-lipat dong, Pak. Iya, sampai orangnya bingung. Jadi orang boleh goblok, tapi tidak boleh tidak punya Tuhan gitu, Michael. Nah, kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Luar biasa, Pak. Jadi selama kita punya Tuhan, apapun yang orang katakan pekok, goblok, apapun, tetap kita akan berhasil, Michael. Amin. Ya kayak contohnya ya Pak Daud, yang Pak Daud support sekarang kan vaksin Nusantara ya. Ada banyak orang cerca, tapi kita percaya kalau punya Tuhan pasti dahsyat ya Pak ya. Karena waktu itu saya ngomong sama Pak Terawan, Michael. Wah, ini tenang aja, udahlah. Karena yang bisa menyelesaikan ini itu dendritic cell, Michael. Iya Pak. Karena saya lihat metodenya, tak lihat, apalagi kan saya pernah ngecek dia, Michael. Saya ngecek dia waktu zaman Pak Edi Wibowo dan Jen Kopassus, jadi kan saya tahu persis. Waktu itu dia masih pangkat letnan kolonel. Nah, yang Tuhan itu pakai Dokter Terawan untuk vaksin Nusantara ini yang akan menyelesaikannya, Michael. Ketika kita merenungkan Rasul Paulus dan apa yang dia katakan, kita menyadari sesuatu yang luar biasa. Tuhan menggunakan orang berdosa, meskipun dia adalah seorang Kristen yang luar biasa dan seorang rasul yang luar biasa, yang mencapai hal-hal yang luar biasa menjadi alat Tuhan untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dia memiliki banyak kelemahan. Kita hanya perlu melihat pada ketidaksepakatan tajam antara Paulus dan Barnabas. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39.
untuk melihat seorang pria yang tidak mampu memberi orang lain kesempatan kedua dan yang terpisah dari rekan kerja yang telah lama dikenalnya. Ini jelas meninggalkan kesan yang kurang baik tentang dirinya, tetapi Tuhan memakai dia. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan bisa menggunakan siapapun, menjadikan sebagai alat. Mari kita wartakan kabar baik kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua.